Saat dia melihat ke arah Jiao merahnya yang lumpuh, setan tua Ba berduka mendalam di dalam hatinya, tetapi segera berubah menjadi kemarahan ketika dia melirik ke Disuan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat mendalam. Ekspresi King Sui menjadi sangat jelek. Melihat Nyonya Tua Mo sama frustasinya, dia mengertakkan giginya. Mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet berlari ke belakang Disuan dalam sekejap. "Bangsat kau bocah kecil, percayalah, aku pasti akan mencabik-cabikmu hari ini dan menyiksamu sampai kau mati." Setan tua Ba mengucapkan kata demi kata yang sangat kasar ke King Sui. Membunuhnya secara langsung tidak akan lagi menyelesaikan kebencian di hatinya. Dia harus membiarkan King Sui merasa putus asa dulu, kemudian menyiksanya perlahan sampai dia dipenuhi dengan keputusasaan saat dia mati. "Bocah kecil Disuan, kali ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Untuk bajingan King Sui, aku tidak akan memberikan kematian yang mudah bagimu. Mati!" Wush! Klaang! Kemampuan setan tua Ba telah meningkat secara signifikan seiring dengan kecepatannya. Bilahnya yang mengesankan meninggalkan jejak hitam saat menebas ke arah Disuan. Wajah Disuan langsung memucat. Wosh! Siu-siu! King Sui mengulurkan tangannya lagi dengan cara yang aneh. Senjata tersembunyi, mutiara naga kembar. Hanya kali ini, mereka diresapi dengan api primordialnya. Untuk menangani Jiao merah yang besar, hanya dengan cara menyerang matanya, King Sui dapat memberikan kerusakan yang signifikan. Itulah mengapa King Sui memilih untuk menggunakannya tanpa ragu-ragu. Jiao merah yang sangat besar masih berjuang dalam ikatan jaring laba-laba beracun Black Jade, tangisannya mulai melemah. King Sui tahu bahwa luka yang benar-benar fatal adalah hasil dari bola besi buram dan racun jaring laba-laba beracun Black Jade memasuki luka-lukanya, menyebar ke seluruh tubuhnya ke otak. Dengan kerusakan tambahan yang disebabkan oleh tongkat berlian Nyonya Tua Mo, Jiao merah berada pada nafas terakhirnya. Adapun setan tua Ba, King Sui tidak berharap untuk berhasil ketika menyerang secara langsung dengan senjata tersembunyi. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Dia hanya ingin menghalangi serangan setan tua Ba terhadap Disuan. King Sui menembakkan 2 bola api primordial ke setan tua Ba, dengan satu diarahkan ke wajahnya sementara yang lainnya mengarah ke perutnya. Saat setan tua Ba hendak menghindari bola api dan menyerang ke arah Disuan, King Sui berteriak. Ledakan! Duar! 2 bola api primordial flames yang terpisah tiba-tiba bertabrakan, segera menembakkan api primordial flame ke segala arah. Terlepas dari kekuatannya, setan tua Ba tidak berani bersentuhan dengan bola api ini. Dia bisa dengan jelas merasakan keunikan firewall ini, dan tidak berani mengambil risiko. Setan tua Ba dipukul mundur oleh King Sui ke posisi aslinya. Menggunakan 2 teknik pembunuhan senjata tersembunyi berturut-turut, King Sui merasakan rasa percaya diri yang diperbarui. 3 bulan lalu, dia memperhatikan teknik pembunuhan baru dalam teknik senjata tersembunyi, meskipun dia tidak tahu kapan teknik itu muncul. Keakraban dalam 2 teknik yang dia tunjukkan adalah hasil dari pelatihan kerasnya selama 3 bulan terakhir. King Sui cukup puas dengan kekuatannya. 3 bulan di dunia luar sama dengan 4 tahun di alam Valet Jade Immortal. Setelah mempraktikkan 2 teknik tersebut selama 4 tahun, diharapkan dia akan mencapai tingkat keahlian ini. Pada saat ini, Nyonya Tua Mo juga berkumpul kembali dengan mereka. Namun, meski dengan kekuatan gabungan mereka masih kesulitan melawan setan tua Ba. Satu-satunya hal yang tersisa, yang dapat mengancam setan tua Ba adalah api primordial King Sui. Setan tua Ba tidak bisa lagi menahan amarahnya, orang yang paling tidak penting baginya akhirnya menjadi orang yang paling menghalanginya, membatasinya berulang kali. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Bocah kecil ini tidak menghadapinya secara langsung, namun mampu mempengaruhi seluruh pertempuran. Tanpa dia, setan tua Ba yakin bisa dengan cepat mengakhiri pertarungan dalam waktu singkat. Bocah kecil, aku ingin melihat berapa lama kau dapat mempertahankan Xiantian Qimu. Setan tua Ba menyerbu ke arahnya lagi.
Slaang. King Sui secara alami menggunakan metode yang sama untuk mengusir setan tua bah. Teknik senjata tersembunyi memang menghabiskan banyak ki dari teknik penguatan kuno. Sangat cepat, King Sui sudah menggunakan sepertiga dari ki teknik penguatan kuno. Namun, dia tidak punya pilihan selain terus menggunakannya. Sekarang, giliran King Sui yang merasa tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mencari solusi lain. Ketika dia memiliki kurang dari setengah dari ki yang tersisa, King Sui dengan cepat mengeluarkan pil esens vital dan menelannya. Dia segera merasakan lonjakan kekuatan, dengan semua ki-nya yang berkurang terisi kembali. Sayangnya, ada batasan pada pil, dia hanya bisa mengkonsumsinya sekali dalam 24 jam. Kruaak. Pada saat ini, teriakan keras terdengar di kejauhan. Melihat ke arah suara, King Sui senang melihat Nyonya Duanmu telah tiba. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan yang dimiliki Nyonya Duanmu, dia berharap itu akan sangat membantu. Yuruyan menghentikan bangau saljunya agak jauh, dia mendekati mereka sendiri. Klaang. Segera, dia sudah sampai di sisi mereka. Nyonya Duanmu, mengapa Anda ada di sini? King Sui bertanya, merasa terkejut. Putri saya mengetahui tentang masalah Anda dan bersikeras untuk datang. Nyonya Duanmu berkata sambil menyeringai. King Sui tercengang. Dia melirik wanita sedingin es berdiri di atas punggung bangau raksasa, dan tidak dapat memahami apa yang dimaksud Nyonya Duanmu. Namun, dia merasa ada makna tersembunyi di dalam kata-katanya. Meski begitu, dia tetap tersenyum dan berterima kasih padanya. Sisanya hanya saling menyapa dengan santai. Bagaimanapun, mereka berada di saat yang kritis. Nyonya Duanmu adalah orang terkemuka di kota 7 bintang. Kedatangannya membuat semua orang merasa nyaman. Terlepas dari itu, semua orang masih menyadari kesulitan dalam mengalahkan setan tua bah. Oh, bahkan bocah kecil sejak dulu telah menjadi seorang ibu. Menjadi janda begitu lama. Apakah kamu datang ke sini hari ini setelah akhirnya memutuskan untuk bersatu kembali dengan suamimu? Ketika setan tua Ba melihat Yuruyan, dia tidak terlalu khawatir karena kekuatannya kemungkinan besar tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. King Sui dengan cepat mengaktifkan kekuatan surgawinya dan jimat perisai ilahi pada Nyonya Duanmu untuk meningkatkan kekuatannya. Wos, klang. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, itu tetap merupakan peningkatan. Seraak, Nyonya Duanmu sebenarnya memegang pita, awan mengalir di tangannya. Itu berkilauan di bawah sinar matahari, berkedip seperti ilusi langit dan awan. King Sui tidak tahu bagaimana pita itu dibandingkan dengan sutra abadi 9 surga di Chen. Nyonya Duanmu tetap diam. Mengambil langkah ke depan, dia segera mengayunkan pita awan mengalir ke setan tua Ba. Dia berencana untuk mengikat setan tua Ba dengan pita awan mengalir. Siu, ahahaha, trik yang tidak berguna. Semua seranganmu tidak efektif terhadapku. Setan tua Ba mendengus. Pedang di tangannya berputar dan menghancurkan pita awan yang mengalir. Selas-selas, duar-duar. Dengan tarian pedang di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, dia mampu dengan mudah membuyarkan serangan pita awan mengalir tersebut. Nyonya Duanmu terlempar ke belakang 3 langkah, wajahnya memucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa bagian dari pita awan mengalir akan benar-benar terputus. Mati kau, teriak setan tua Ba langsung meluncur ke arah mereka dengan ganasnya. Wush! Ketika King Sui melihat setan tua Ba menyerbu ke arah mereka, dia tanpa daya mengeluarkan ledakan bola naga kembar lagi. Wosh! Duar-duar, King Sui, yang terlemah di antara 4, tapi malah dia yang bisa memblokir serangan setan tua Ba. Namun, ini hanya sementara. Jika King Sui membuat kesalahan sekecil apapun, konsekuensinya akan mengerikan. Masalahnya adalah King Sui tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membunuh setan tua Ba. Dia telah menghabiskan semua teknik yang dia miliki, termasuk teknik senjata tersembunyi yang licik. King Sui tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. King Sui berdiri diam, bertukar pikiran sambil menjalankan teknik senjata tersembunyi untuk menghalangi setan tua Ba. Tiba-tiba,
Sebuah pikiran muncul di benak King Sui. Dia memikirkan teknik mata emas berapi. King Sui terbangun. Bagaimana dia bisa melupakannya? Meski demikian, dia masih merasa sedikit gelisah. Karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, dia tidak jelas tentang seberapa kuat mata emas berapi itu. Dia tidak yakin dengan efek penurunan kemampuan lawan saat ini sebesar 10%. Namun, pada saat ini, dia harus mencoba apapun yang terjadi. Bahkan jika itu hanya mampu mengurangi kekuatan senilai 100 negara dari setan tua Ba, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. King Sui segera memfokuskan ki dari teknik penguatan kuno di matanya. Wosh! Saat dia menggunakan ledakan naga kembar lainnya, dia juga mengaktifkan mata emas berapi. Mata emas berapi sama dengan ki kaisar, tidak dapat dihindari dalam jarak tertentu. Wosh! Klaang duar. Cahaya redup memasuki tubuh setan tua Ba. Dalam sekejap, ekspresi setan tua Ba berubah drastis, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kebencian dan keputusasaan. Pikiran yang menyenangkan muncul di benak King Sui. Dia telah berhasil mengurangi kekuatan setan tua Ba dengan tambahan 1000 negara. Setelah itu, pikiran lain muncul di benaknya. Pada tahap kesuksesan kecil, mata emas berapi mampu mengurangi kemampuan target saat ini sebesar 10%. Itu akan mengurangi minimal 1000 negara, mengurangi lebih banyak jika 10% dari keseluruhan kemampuan lawan melebihi 1000 negara. Syarat penggunaannya adalah lawan harus memiliki setidaknya kekuatan senilai 5000 negara. Saat ini, King Sui benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Untungnya kekuatan setan tua Ba sedikit di atas 5000 negara. Jika itu adalah 4900 negara, semuanya akan berakhir buruk hari ini. Namun, meski dengan kemampuannya yang berkurang, setan tua Ba masih memiliki kekuatan senilai 4400 negara. Di bawah pengaruh jimat kekuatan ilahi dan jimat perisai ilahi, baik Nyonya Duanmu maupun Nyonya Tua mau memiliki kekuatan sekitar 4200 negara. Di Suan di sisi lain, hanya malu dengan 4000 negara. Ayo serang bersama. Hati-hati, kekuatannya saat ini tidak boleh melebihi 4500 negara. Ucap King Sui dengan mengejek berkata sambil melihat setan tua Ba. Sebenarnya, tiga lainnya juga telah menemukan perubahan ekspresi setan tua Ba dan aura yang dia pancarkan dari tubuhnya. Mereka bertiga mendekati setan tua Ba dalam formasi segitiga sementara King Sui terus merenung. Mata emas berapi hanya memengaruhi kekuatan sementara, tetapi sudah sangat kuat. Terutama bagi seorang kultivator dengan kekuatan 5000 negara, itu berarti 20% dari keseluruhan kekuatan mereka berkurang, memiliki efek yang sama dengan Ki Kaisar. Mata emas berapi secara khusus melemahkan kekuatan sementara. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa efeknya secara signifikan merusak kultivator di atas kelas 10 Martial Saint. Mata emas berapi tidak berpengaruh pada kultivator dengan kemampuan kurang dari 5000 negara. Bagi mereka dengan kemampuan keseluruhan di atas 5000 negara, mereka akan dilemahkan oleh minimal 1000 negara, terlepas dari kemampuan mereka saat ini. Namun, pada tahap kesuksesan kecil, bahkan jika lawan memiliki kekuatan 10.000 negara, mata emas berapi hanya akan menurunkan kekuatan 1000 negara. Kemampuan seorang Martial Saint kelas 10 adalah 5000 negara. Ketika King Sui mengetahuinya, dia merasa ingin berteriak dengan keras. Saat ini, dia akan membunuh seorang Martial Saint kelas 10. Tidak heran mata emas berapi adalah hadiah untuk mencapai lapisan surgawi ke-6. Baru sekarang King Sui merasa dia menerima kekayaan besar dengan mendapatkan teknik tambahan ini. Itu tersinkronisasi dengan baik dengan Kaisar Ki. Doom, Wosh. Dengan menambahkan Vajra menundukkan iblis, dari Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui merasa bahwa dia akan segera dapat langsung menghadapi kultivator puncak Martial Saint. Melihat ketiganya unggul, senyum hangat muncul di wajah King Sui. Menggenggam dua bola besi buram di tangannya, dia terus memantau setan tua Ba. Tongkat berlian bayangan pembunuh. Tiba-tiba, tongkat berlian Nyonya Tua mau menjadi ilusi,
seolah-olah dia sedang memegang bayangan. Jas jas jas. CKR. Dia mengiris ke arah setan tua Ba dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung. King Sui mengarahkan bola besi ke salah satu betis setan Ba, sementara bola besi yang lain menutup rute pelarian setan tua Ba. Selain itu, Nyonya Tua Mo juga mendekat dengan gerakan membunuhnya, mencegah setan tua Ba bergerak maju. Nyonya Duanmu dan Disuan mendekati serangan dari kedua sisi, yang benar-benar menutup semua rute pelarian potensial. Rute belakangnya sudah diblokir oleh bola besi King Sui, dan rute lain di samping dan depan juga diblokir. Dengan cara ini, setan tua Ba tidak punya pilihan lain selain terkena salah satu bola besi milik King Sui. Teknik senjata tersembunyi ini bagaimanapun juga tidak dapat dihindari karena sifatnya yang serbaguna. Bahkan jika setan tua Ba mencoba menemukan celah melalui kelemahan Nyonya Duanmu atau Disuan, dia masih akan diserang. Jika dia memilih untuk mengeksploitasi kelemahan Nyonya Duanmu, dia akan diserang oleh Disuan. Tetapi jika dia memilih untuk mengeksploitasi kelemahan Disuan, dia akan sepenuhnya diserang oleh Nyonya Duanmu, juga oleh serangan Nyonya Tua Mo. Setan tua Ba mempersiapkan dirinya saat dia mengatupkan giginya untuk menghadapi serangan dari tongkat berlian Nyonya Tua Mo. Pertarungan itu sepertinya sudah berlangsung cukup lama, tapi sebenarnya itu semua terjadi dalam beberapa saat. Buom, duar duar duar. Nyonya Tua Mo dipaksa mundur oleh dampak dari setan tua Ba. Namun, bahunya terkena serangan awan yang mengalir dari Nyonya Duanmu, yang melumpuhkan lengannya dalam prosesnya. Bola besi juga mematahkan betis setan tua Ba. Namun, serangan Disuan benar-benar meleset dari setan tua Ba. Setelah itu, semua orang mendarat di tanah. Setan tua Ba sekarang ternoda merah. Dia tahu bahwa dia telah berakhir seperti ini karena pemuda itu, dia tahu King Sui telah dengan sengaja memutuskan semua cara mundurnya. King Sui telah mengatur bola besi beku untuk memaksanya ke lubang kematian tanpa jalan keluar. Setan tua Ba harus membayar harga karena jatuh pada rencana King Sui. Klimaksnya sudah berakhir, kematian setan tua Ba sudah dijamin. King Sui berdiri di dekatnya dengan sikap hati-hati, dia tidak berani lengah. Semakin kuat lawannya, semakin tinggi kemungkinan mereka membalas pada saat-saat terakhir mereka sebelum mati. Dia berspekulasi bahwa setan tua Ba akan membalas serangan beberapa kali lebih kuat dari gabungan mereka semua. King Sui memegang dua bola besi beku erat-erat di tangannya, sementara Nyonya Tua Mo menyesuaikan posisinya saat dia mencengkeram tongkat berliannya dengan kuat. Dia kemudian bergegas menuju setan tua Ba, berniat untuk menghabisinya. Nyonya Duanmu dan Disuan juga telah menyesuaikan posisi mereka dan langsung pergi ke setan tua Ba sekali lagi. Dalam situasi seperti ini, setan tua Ba hanya bisa mundur ke belakang. Jika tidak, dia akan mengalami beberapa luka yang lebih berat, yang akan menutup kesepakatan sampai kematiannya yang akan segera terjadi. Namun, jika dia mundur ke belakang, pemuda di belakangnya pasti akan menembakkan bola besi yang menghantui ke arahnya. Dengan kondisinya yang terluka, tidak mungkin untuk menghindari serangan King Sui, dan serangan masuk oleh 3 orang di depannya pada saat yang bersamaan. Setan tua Ba mengantisipasi serangan itu dengan kilatan kekesalan di matanya. Namun, ada sesuatu yang lain dalam ekspresinya, kebencian yang menjijikkan dan niat jahat. Saat mereka bertiga hendak mendaratkan serangan mereka ke setan tua Ba, pedang hitamnya yang rusak tiba-tiba menghantam. Slas, slas slas, duar-duar, penyerang terjauh, Nyonya Duanmu, tanpa peringatan apapun. Tidak ada yang melihatnya datang. Bilah hitam yang rusak itu terbakar dengan api hitam yang tebal sebelum menusuk ke perut Nyonya Duanmu dengan kecepatan cahaya. Mereka hanya bisa melihat kilatan cepat sebelum menusuk perut Nyonya Duanmu. Pedang patah itu awalnya ditujukan ke jantung Nyonya Duanmu, tetapi ketika itu kurang dari setengah meter dari jatuh ke dalam hatinya, lingkaran cahaya putih samar tiba-tiba muncul di dadanya. Bilahnya dicegah untuk menembus jantungnya. Namun, sudah terlambat. Meskipun lingkaran cahaya telah secara paksa mengalihkan bilah yang patah,
bilahnya masih secara tidak sengaja jatuh langsung ke daerah perutnya, menciptakan lubang menganga di perutnya. Pada saat yang sama, setan tua Ba terkena 2 serangan dari Nyonya Tua Mo dan Disuan, seketika itu menghancurkannya menjadi kabut darah di tempat. Bola besi buram King Sui jatuh ke tanah. "Ibu!" Duanmu langsung berteriak kepada Nona Duanmu yang hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cepat bergegas menuju tempat kejadian secepat yang dia bisa dengan burung bangau saljunya dari jauh. Penghindaran berlian seketika. King Sui dengan cepat melompat turun dari punggung Raja Iblis Babi ngepetnya dan bergegas ke sisi Nyonya Duanmu. Wus! Klaang! Dia tepat pada waktunya untuk menangkapnya sebelum dia jatuh. Tus tus tus! Dengan cepat, King Sui mengetuk titik meridian yang tak terhitung jumlahnya di area dadanya. Pada saat itu, King Sui sudah kehilangan hitungan setelah mengetuk area dadanya beberapa kali. Meskipun Nona Duanmu sudah berlumuran darah, King Sui menolak untuk mengambil kesimpulan buta karena itu. Dia takut dia akan kehilangan kendali jika dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. "Ibu!" Saat itu, Duanmu langsung muncul di sisi berlawanan dari King Sui dan dengan lembut memegang Nyonya Duanmu di pelukannya. Matanya berkaca-kaca, membasahi cadar biru yang menutupi wajahnya. Dia terus menangis keras kesakitan saat dia memeluk tubuh ibunya. Nyonya Duanmu memandang putrinya dengan ekspresi tenang sambil memegang tangan Duanmu langsung. Meskipun wajahnya terlihat tenang, kulitnya putih seperti kertas. Anehnya, dia tampak sangat cantik dengan kontras gaun bernoda merah dan kulit pucatnya. Ada kecantikan abadi dalam sikapnya yang bermartabat. Kecantikannya bukanlah wanita yang mempesona. Sebaliknya, itu adalah aura anggun yang hanya bisa ditemukan pada wanita dewasa seperti dirinya. "King Sui, tolong selamatkan ibuku. Tolong bantu saya dengan cara apapun yang Anda bisa." Duanmu langsung buru-buru mencengkeram King Sui dengan satu tangan saat dia memohon dalam kesusahan. "Nyonya Duanmu terluka karena terlibat dalam masalahku dengan setan tua Ba. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, jadi jangan buang waktu dan perbaiki lukanya sekarang." King Sui tahu bahwa waktu adalah yang terpenting karena parahnya luka Nyonya Duanmu. "Oke, aku akan pergi denganmu. Saya dapat membantu Anda dan merawatnya dengan baik." Duanmu langsung memandang King Sui dengan mata khawatir. "Percayalah padaku, tolong Anda kembali ke kediaman klan Di, dengan semua orang dulu." Duanmu langsung mengangguk setuju. King Sui kemudian menoleh ke arah Nyonya Tua Mo dan Disuan, memberi mereka isyarat perpisahan. Dia langsung mengambil Nyonya Duanmu dan melompat ke burung apinya, terbang ke daerah yang jauh dengan kecepatan tinggi. Tempat yang ingin dia tuju adalah area yang bisa dianggap sebagai tanah dari lembah pegunungan. "Nyonya, bagaimana perasaan Anda?" tanya King Sui dengan lembut saat dia memegangi Nyonya Duanmu. Kondisinya semakin memburuk dari detik. Nyonya Duanmu membuka matanya setengah dan memandang pria muda yang memeluknya. Sudah bertahun-tahun sejak suaminya meninggal dan sejak itu dia tidak pernah berinteraksi dengan pria lain. Tidak hanya dia dipegang oleh seorang pria hari ini, dia bahkan dadanya ditepuk berkali-kali oleh jarinya. "Saya mengantuk. Kepalaku terasa berat," Nyonya Duanmu berkata dengan nada tenang. King Sui mengeluarkan jarum emas dan mendisinfeksi dengan api primordial flames. Dia kemudian menusuk jarum di lumbar yang pas yang terletak di garis tengah punggung bawah dekat area tulang belakang. Setelah beberapa saat kesakitan di sekitar titik akupuntur, dia bisa merasakan sedikit udara dingin memasuki tubuhnya. Dia juga bisa merasakan sensasi dingin di seluruh tulang punggungnya dan sensasi rasa sakit juga sangat berkurang. King Sui terus memeluknya sambil menekan area di sekitar titik akupuntur lintai. Melakukan hal itu memungkinkan teknik penguatan kuno meresap ke dalam tubuhnya dengan mantap. "Bagaimana perasaan Anda sekarang?" King Sui membiarkan lukanya tidak tersentuh untuk saat ini. Lukanya sudah berhenti mengeluarkan darah, meski untuk sementara dengan menutup pembuluh darah yang terputus. Namun, itu akan berdampak buruk bagi tubuh jika dia terus menyegel pembuluh darahnya untuk jangka waktu yang lama.
Saya merasa lebih baik. Tapi King Sui, katakan padaku, apakah aku akan mati? Tanya Nyonya Duanmu saat dia menatap mata King Sui dengan lemah. Apakah kamu menginginkan kebenaran atau kebohongan? King Sui tidak ingin menyembunyikan kebenaran dari wanita elegan yang dewasa ini. Tentu saja kebenaran. Kamu tidak akan mati. Luka ini bisa disembuhkan. Jawab King Sui tersenyum padanya. Apa gunanya memberi saya pilihan? Aku tidak percaya kamu. Biasanya, kebenarannya justru sebaliknya. Nyonya Duanmu tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. King Sui sangat ingin membiarkan Nyonya Duanmu mengkonsumsi sebagian dari aura lotus Buddha emas dari alam valet jadi immortal, tetapi jika dia dapat menunda menggunakan teratai aura Buddha emas sampai saat yang tepat, dia akan melakukannya untuk saat ini. Jika tidak, tingkat pertumbuhan binatang guntur akan sangat terpengaruh tanpa kehadiran Buddha aura lotus. Namun, jika situasinya mengharuskan Nyonya Duanmu memakannya, dia harus melakukannya. King Sui, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Nyonya Duanmu memandang King Sui dan bertanya dengan lembut. King Sui hanya bisa memaksakan senyum pada Nyonya Duanmu. Dia tahu apa yang akan dia minta, tapi dia tetap berjanji. Tolong katakan, Nyonya, aku akan menjanjikanmu apapun selama aku mampu melakukannya. Betulkah? Jangan ingkar pada kata-katamu sendiri. Jika saya mati, dapatkah Anda merawat Lingsung untuk saya? Tolong bawa dia bersamamu. Nyonya Duanmu meletakkan kedua tangannya di kepala King Sui saat dia memohon. Wajah halusnya sekitar 3 inci dari King Sui, jadi dia bisa merasakan udara harum ringan dengan lembut menyentuh wajahnya. Sulit untuk dijelaskan, tapi itu perasaan yang nyaman. King Sui tahu persis apa yang dia maksud dengan menjaga Lingsung. Nyonya, Anda tidak akan mati. Tolong percayalah padaku, ucap King Sui tersenyum. Dia tidak membuat janji langsung padanya. Jadi, kamu tidak ingin membantuku? Lady Duanmu memiliki ekspresi sedih ketika dia melihat King Sui. Wajah mereka terpisah satu kepalan tangan, itulah sebabnya King Sui bisa dengan jelas melihat kulitnya yang seperti giok di pipinya. Dia tidak tahu berapa umurnya dengan penampilan mudanya, tetapi melihat betapa halusnya kulitnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih tertarik pada Lady Duanmu daripada putrinya. Kecantikan dan sikap anggunnya adalah hasil akumulasi dari pesona tahun-tahun gemilangnya. Seorang wanita muda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan itu. Jika kamu berjanji padaku satu hal, aku akan membuat janji itu padamu. King Sui mempertahankan senyumannya saat mengedarkan teknik penguatan kuno melalui lintai acu poin ke dalam tubuhnya. Apa itu? Katakan padaku, dan aku akan berjanji padamu selama aku mampu. Pada titik ini, Yuruyan tidak akan rugi, jadi dia secara alami setuju dengan kondisi King Sui. Jangan menyerah pada proses pengobatan Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk hidup. Jangan menyerah pada hidup, dan yang terpenting, jangan mencoba bunuh diri. Anda juga harus bekerja sama dengan saya selama perawatan Anda. Jadi apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Anda melakukannya demi putri Anda. Tidak ada yang bisa mencintai putri Anda lebih dari Anda. Jika Anda terus hidup, putri Anda akan menjadi wanita paling bahagia di dunia, ucap King Sui dengan tenang. Yuruyan terkejut dengan kata-katanya sesaat sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya berjanji." Terima kasih. Dalam beberapa saat, King Sui dapat menemukan gua stalaktit alami itu dari belakang burung api miliknya. Saat mereka mendekati gua, dia bisa merasakan gelombang ki spiritual mengalir dari dalam. King Sui mengambil Yuruyan dan perlahan turun ke tanah. Daerah ini adalah lembah pegunungan yang terbentuk secara alami, dengan tanaman yang padat. Namun, pohon yang tumbuh di daerah ini sangat pendek. Namun, itu tidak mempengaruhi pemandangan indah yang terbentuk dari wangi bunga dan burung yang terbang bebas. Dia sangat merasa seperti dia telah meninggalkan dunia fana dan turun ke dataran abadi. Dia memandang wanita dalam pelukannya dan membayangkan bahwa dia akan menjalani hidup bahagia jika dia adalah cinta dalam hidupnya. Apakah kamu memikirkan istrimu?
Yuruyan menyeringai sambil melihat ke arah King Sui. Tidak, ekspresi Anda memberitahu saya jika tidak, Anda tahu. King Sui tetap diam. Dia tidak bisa membuktikan hal semacam itu padanya, karena itu membuktikan itu tidak mungkin sejak awal. Selain itu, tidak ada artinya bahkan jika dia bisa membuktikan hal seperti itu kepada Yuruyan. King Sui berjalan menuju gua yang tidak terlalu tersembunyi di antara lembah gunung yang tersembunyi dengan baik ini. Jika bukan karena perasaan spiritual King Sui yang merasakan ki spiritual yang kaya di sini, dia tidak akan dapat menemukan tempat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah tidak adanya binatang iblis yang kuat di sekitar tempat ini yang memiliki ki spiritual yang kaya. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia berjalan ketika tidak lama kemudian, dia telah menemukan alasannya. Lembah racun. Dia tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa sebagian besar tanaman di sekitar sini tampaknya memiliki tingkat toksisitas tinggi atau rendah. Kemudian, ia menemukan 5 tumbuhan beracun misterius yang serupa di bagian timur, selatan, barat, utara dan tengah lembah. Bunga lili kabut awan. Tidak heran ki spiritual begitu melimpah di sini, sebenarnya ada bunga lili kabut awan yang tumbuh di sekitar sini. King Sui mengaktifkan energi alamnya ke puncaknya dan tidak merasakan aura binatang iblis yang kuat di sekitarnya. Begitu dia menyadari bahwa ini adalah lembah racun, dia dengan cepat memberi makan Yuruyan pil giok murni. Dia melihat beberapa burung dan binatang kecil di sekitarnya, tapi semuanya adalah binatang beracun. Mustahil bagi makhluk tidak beracun untuk bertahan hidup di tempat ini. Udara di sekitar area itu tidak terlalu beracun, tetapi semua tanaman di sini beracun terutama kelima bunga lili kabut awan. Bunga lili kabut awan sangat beracun dan salah satu efek pentingnya adalah bahwa mereka dapat menggandakan toksisitas dari semua makhluk beracun dalam radius 100 meter. Selain itu, ada 5 piton berwarna bunga lili di setiap bunga lili kabut awan. Meskipun disebut piton, panjangnya hanya 1 meter dan itu memutar sendiri bersama dengan bunga lili kabut awan yang tingginya kurang dari 2 meter. Mereka adalah pemimpin sejati dari lembah gunung ini, tetapi mereka biasanya tidak akan berkeliaran lebih dari 100 meter dari bunga lili kabut awan masing-masing. Karena setiap ular piton mengawasi radius 100 meter di sekitar mereka, mereka pada dasarnya menempati setengah dari lembah pegunungan itu sendiri. King Sui memiliki cukup pengetahuan tentang bunga lili kabut awan dan 5 ular sanca berwarna ini. Dia telah memutuskan untuk berjalan di celah di antara wilayah masing-masing ular piton dan berjalan menuju gua di dekat tebing. King Sui tidak punya waktu sekarang untuk memperhatikan hal-hal menarik yang membuatnya tertarik. Dia tampak bergerak lambat tetapi kenyataannya, kecepatannya sangat cepat. Segera, dia telah mencapai pintu masuk gua. King Sui memasuki gua setelah dia memeriksa sekelilingnya. Dia mengira di dalam gua itu gelap, tetapi sebaliknya, bagian dalam gua itu sangat terang. Namun, gua itu tertutup lapisan debu tebal yang sepertinya sudah lama tidak ada orang yang masuk ke dalam. Tes. Suara air yang menetes. King Sui memperhatikan bahwa bagian dalam gua memiliki jalan yang berliku dan suara air yang menetes datang dari balik dinding yang tidak terlalu jauh. Dia tidak bisa merasakan jejak racun di sepanjang jalan, tetapi sebaliknya, ki spiritual di sini cukup melimpah. Dia memutuskan untuk berjalan mengitari batu besar yang seperti dinding pelindung ketika tiba-tiba, sebuah kolam air muncul di pandangannya. Tempat ini sama sekali berbeda dari bagian luar dan yang terpenting, kolam air dipenuhi dengan zat putih susu. Kolam susu giok putih. King Sui mengerti sekarang mengapa dia merasakan gelombang ki spiritual di dalam lembah gunung. Semua itu karena kolam susu giok putih ini. Dibandingkan di luar, tempat ini tidak ternoda dan dikelilingi oleh udara lembab yang membuat orang merasa sangat segar. King Sui sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan menemukan tempat yang begitu berharga. Kolam giok putih susu jauh lebih berharga daripada mata air panas berusia 1000 atau 10.000 tahun itu. Dengan ini, dia lebih percaya diri untuk menyembuhkan luka Nyonya Duanmu. Nyonya,
saya ingin merawat luka Anda. Tapi, pakaianmu harus, King Sui tidak menyelesaikan kalimatnya tapi dia berharap apa yang dia maksud tersampaikan. Yuruyan ingat apa yang dikatakan King Sui padanya. Dia harus bekerja sama dengannya selama perawatannya. Meskipun dia seharusnya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam proses perawatannya. Warna merah muda samar mewarnai wajahnya yang pucat. Ini juga salah satu alasan mengapa King Sui menolak Duan Mu Lingsung lebih awal ketika dia ingin ikut dengan mereka. King Sui memandangi wanita dewasa dan tak tertandingi ini, yang sudah menjadi ibu tetapi masih memiliki aura menakjubkan yang tak tertandingi. Bagi King Sui, seseorang seperti dia adalah definisi sebenarnya dari seorang wanita. Hanya orang yang telah melalui banyak hal yang dapat memancarkan aura semacam ini. Baiklah, aku mengerti. Tolong lakukan untukku, aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yuruyan berkata saat dia menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk menjawab, dan dia perlahan menutup matanya yang indah. King Sui bingung dengan situasi saat ini, seolah-olah kelima indranya diserang pada saat bersamaan. Kemudian, dia melihat batu tinggi yang sebagian tersembunyi yang berdiri di tengah kolam susu giok putih. Memiliki kemiringan yang lebih tinggi di bagian selatan sedangkan lebih rendah di bagian utara, tingginya sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Dia tidak bisa benar-benar mengetahui secara akurat apa itu, jadi dia memutuskan untuk melepas sepatu botnya dan dengan hati-hati melompat ke atasnya. Tidak ada satupun jejak air giok susu di permukaan batu di bagian selatan. Kemudian secara bertahap condong ke bawah sampai sedikit terbenam dengan air giok susu di ujung lainnya. Air giok susu mengalir dan beredar di sekitarnya perlahan. King Sui membantu Yuruyan berbaring di permukaan batu, dengan kepalanya diposisikan di bagian selatan yang lebih tinggi. Kolam susu giok murni yang halus menutupi tubuhnya dan terasa hangat dan lembut seperti susu. Yuruyan berbaring dan tubuhnya di bawah pinggangnya tenggelam ke dalam kolam giok susu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat King Sui menatapnya dengan cemberut. Aku akan menelanjangimu. Yuruyan tersipu dan mengangguk sebelum dia menutup matanya sekali lagi. King Sui telah menilai luka-lukanya sebelum dia melepaskan kain di pinggangnya saat dia mengatupkan giginya. Tapi, karena luka-lukanya, dia memutuskan untuk memotong pakaiannya dengan belati. Semua pakaiannya dilepas karena dia harus menyerap air dari kolam susu giok putih. King Sui telah menemukan tubuh indah Yuruyan yang menakjubkan, meskipun ada luka yang mengerikan di perutnya. Tubuhnya putih seperti giok dan sehalus giok putih susu. Pemandangan indah Yuruyan yang dikelilingi oleh air kolam susu giok putih tak terlukiskan. Dia berbaring di sana dengan payudaranya yang gagah terbuka, yang tidak hanya besar, tapi juga berbentuk indah dan montok. Meskipun King Sui menemukan keunggulan mereka tidak dapat dipercaya, para wanita di sekitarnya memang memiliki aset mengesankan yang sama dan dia sudah merasakan kegemukan yang tak terlukiskan itu. Dia bisa mengatakan bahwa itu pasti permata langka hanya dalam sekejap, tapi dia tidak boleh menyentuh wanita ini sebelum dia. Tubuh memikat dan perut rampingnya tampak lembut dan halus, tetapi ada luka menganga di atasnya sekarang. Begitu dia melihat area itu, King Sui menenangkan diri sebelum dia mengulurkan tangan dan memberikan beberapa tekanan lembut pada tubuhnya. Setelah King Sui menerapkan beberapa tekanan, darah mulai mengalir keluar dari lukanya saat merembes keluar dan menghilang ke dalam kolam susu giok putih. Tangan suci, wash. Kedua tangan King Sui telah menjadi tembus cahaya, lalu, dia membenamkan tangannya ke dalam kolam susu giok putih, dan perlahan menggosok area di sekitar luka. Dia mencoba untuk fokus hanya saat dia merawat lukanya untuk mengalihkan perhatiannya. King Sui tidak berani melihat payudara indah itu dan menutup matanya dengan erat, dan dia juga tidak berani untuk melihat ke bawah. Dia merasa bahwa darahnya masih mengalir dengan cepat ketika dia menelanjanginya sebelumnya, dan melihat tubuhnya yang memikat. King Sui bahkan tidak menyadari bahwa Yuruyan telah membuka matanya. Dia melihat tubuhnya yang telanjang dan pada tangan pria yang masih menyentuh perut bagian bawahnya.
Dia akan melihat segalanya jika dia mengalihkan pandangannya bahkan hanya sedikit. Tapi sekali lagi, dia telah membantunya melepas pakaiannya lebih awal, jadi tidak mungkin dia tidak melihat apapun. Yuruyan merasa bahwa King Sui memiliki sepasang tangan yang aneh. Dia bisa merasakan jejak energi yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya dari tangannya, yang memberikan sensasi nyaman dan sejuk di luka-lukanya. Setelah dia melakukan ini selama sekitar 1 jam, King Sui mengeluarkan jarum emasnya. Dia telah merendamnya di kolam susu giok putih sebelum dia memasukkan jarum ke lukanya. 4 jarum lagi dimasukkan dalam 1 tarikan napas. 5 elemen akupuntur. 6 organ Yuruyan di perutnya rusak, dan perlu dipulihkan dengan akupuntur 5 elemen. Ki spiritual dari kolam susu giok putih di sekelilingnya perlahan merembes ke dalam tubuhnya. Jarum emas di tubuhnya berputar dan bergetar terus-menerus. King Sui meletakkan kedua tangannya di sekitar area dantian Yuruyan saat dia perlahan mengedarkan ki teknik penguatan kuno untuk merangsang dan meningkatkan vitalitas tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan luka di tubuhnya saat itu sembuh dengan kecepatan yang dapat diamati dengan mata telanjang. Dengan bantuan kolam giok susu, koreng sudah terbentuk di permukaan luka. King Sui sudah menyimpan jarum emas, tetapi tangannya masih diletakkan di perutnya. Semuanya berjalan baik selama perawatan, tetapi dia ingin membantunya pulih dengan kemampuannya sedikit lebih lama. Tapi kemudian, Yuruyan mengerang pelan. Apa ada yang salah? King Sui bertanya saat jantungnya berdetak kencang. Yuruyan dengan cepat meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah tetapi wajahnya tanpa sadar memerah. King Sui kemudian menemukan bahwa seluruh tubuhnya mulai memerah, dan bahkan matanya yang indah di wajah yang memikat itu basah. Jantung King Sui berdetak kencang saat pergantian peristiwa, dia dengan cepat menopang dan menekan titik akupuntur lintainya. Yuruyan sedikit sadar sekarang dan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, karena seluruh tubuhnya mulai terbakar dan dia merasa sedikit terkurung di dalam. Apa yang salah denganmu? King Sui bertanya dengan cemas. Aku merasakan sakit yang tajam di pantatku seolah-olah ada sesuatu yang baru saja menggigitku. King Sui tidak menyadari sampai sekarang bahwa permukaan batu di bawahnya telah berubah menjadi warna merah muda yang aneh. Dia memancarkan gelombang kekuatan ki untuk membubarkan giok susu giok di sekitar mereka. Tempat tidur batu. Permukaan batu ini sebenarnya adalah tempat tidur batu. Itu hanya terlihat sebagian sebelumnya tetapi dia benar-benar bisa melihatnya saat ini. Sekarang semuanya terungkap, keduanya tercengang. Nama tempat tidur ini adalah Batu Kecantikan. Bahkan seorang wanita tersegel dan akan menjadi pelacur selama dia berbaring di ranjang batu kecantikan ini. Ranjang batu kecantikan, dari legenda tampak mirip dengan tempat tidur batu ini. Selama seorang wanita berbaring di atasnya untuk jangka waktu tertentu, dia akan merasakan seperti tusukan jarum di bagian belakangnya. Tetesan darah kemudian akan menyatu dengan lapisan batu, mengubahnya menjadi merah muda dengan sangat cepat. Kemudian, tempat tidur akan mulai memancarkan afrodisiak yang kuat di udara. Bahkan seorang wanita tersegel juga akan menjadi bersemangat, dan ini tidak dapat dihilangkan dengan obat apapun. Jadi tempat tidur batu ini benar-benar ada. King Sui tercengang. Mungkin itu karena energi alam, King Sui hanya bisa merasakan nafsu yang tumbuh dalam intensitas. Dia mengira itu karena dia tergoda oleh tubuh Nyonya Duanmu tetapi dia merasakan ada yang tidak beres karena dia merasa nafsunya sangat sulit untuk ditekan. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang lembut dan halus di pelukannya. Dengan wajah menderita, dia memandang Nyonya Duanmu yang sudah mengigau. Alisnya yang indah dirajut menjadi satu dan matanya dipenuhi kepahitan saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah King Sui dengan ciuman. King Sui tahu bahwa Nyonya Duanmu belum sepenuhnya kehilangan kewarasannya, tetapi perilakunya sudah dikendalikan oleh nafsunya. Dia tertekan, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Nyonya Duanmu memang kecantikan yang tak tertandingi di generasinya dulu.
King Sui tidak akan menyangkal fakta bahwa dia tidak kalah dengan para wanita di lukisan gambar kecantikan. Namun, dia tidak pernah mengira ini akan terjadi di antara mereka. Selain itu, usia putrinya hampir sama dengannya dan yang terpenting, King Sui berteman dengannya. Tidak peduli apa, mereka adalah teman dekat jadi dia bingung sekarang tentang apa yang akan dia lakukan. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan ciuman Nyonya Duanmu ditanam di pipinya sebagai gantinya. Tiba-tiba, Nyonya Duanmu menghantamkan tinjunya ke tempat tidur batu dengan semburan kekuatan yang tidak diketahui. Dum! Namun, ranjang batu ini bukanlah ranjang biasa, tangannya yang halus langsung terluka. Ini memberinya kejelasan sesaat. King Sui, bunuh aku. Aku bukan wanita seperti itu. Tolong bunuh aku. Dua aliran air mata yang jernih mengalir di wajah Nyonya Duanmu. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi dengan orang lain atau mencari yang lain sejak pria itu meninggal. Dia telah mengatasi saat-saat terberat. Pria manapun yang berkomplot melawannya akan dihukum saat itu. Untuk berpikir bahwa dia akan terjebak dalam situasi seperti ini sekarang. Ini adalah karma. Nyonya, dapatkah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan hidup apapun yang terjadi? Bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan mengambil hidup Anda sendiri? Pikirkan tentang putri Anda, apakah menurut Anda mampu meninggalkannya? Anak perempuanku, ya, saya masih punya anak perempuan. Dia sudah cukup menyedihkan, jika aku harus meninggalkannya lagi. Sebuah ekspresi yang sedikit aneh dan pedih muncul di wajah Nyonya Duanmu. King Sui hanya membicarakan ini sedini ini karena dia khawatir dia tidak akan bekerja sama dengan perawatan. Dia tidak ingin King Sui melihat tubuhnya, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Keindahan ranjang batu kecantikan bisa dianggap sebagai harta karun di dunia 9 benua. Itu dambaan banyak orang, tapi orang takut dihakimi oleh orang lain. Selanjutnya, ranjang batu kecantikan ini terdiri dari esensi susu giok putih. Tubuh akan mendapat manfaat besar dengan bersantai di ranjang ini. Namun, item ini dicintai oleh mediator jahat dari teknik duo kultivasi, jadi kebanyakan orang tidak berani mengatakan bahwa ini adalah harta karun. King Sui, kita seharusnya tidak melakukan ini. Yuruyan sedikit panik dan sedih. King Sui membilas luka Yuruyan dengan air kolam giok susu putih tersebut. King Sui benar-benar bingung ketika dia melihat wanita yang saat ini tampak sangat menderita dan berkonflik. Dia masih bisa menahan nafsu di tubuhnya, tapi Yuruyan di sisi lain sudah menahannya dengan sangat menyakitkan. King Sui mengeluarkan jarum emas lagi dan memasukkannya ke titik akupuntur lintainya. Nyonya, Anda memberikan diri Anda terlalu banyak tekanan emosional. Hatimu sudah menjadi milik seseorang. Anda hanya melakukan ini karena Anda dipaksa oleh keadaan. Selain itu tidak akan membuat banyak perbedaan bahkan jika Anda dan saya mengambil langkah lebih jauh. Hal terpenting adalah bagaimana Anda bisa sembuh. Suamimu telah meninggal, jika aku jadi dia, aku akan sangat senang kau bisa melakukan ini untuknya. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia pasti berharap kamu terus hidup dengan baik dan bahagia. King Sui juga saat ini bingung. Yuruyan terdiam. Emosinya berterbangan kemana-mana karena dia tahu dia tidak bisa mempertahankan dirinya seperti ini lebih lama lagi. Wajahnya sudah merah dan tubuhnya merah padam. Seperti yang dia katakan, dia sudah menjadi seperti ini. Kemudian dia tiba-tiba teringat tentang putrinya. Dia tahu bahwa putrinya setidaknya sedikit menyukai King Sui, tetapi King Sui tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Meskipun putrinya memiliki wajah yang sangat cantik, kepribadiannya terlalu dingin. Tidak ada pria yang menyukai tipe gadis yang akan membekukan seseorang sampai mati. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas semakin dia memikirkannya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia benar-benar ingin mati saja, tetapi dia tidak bisa meninggalkan putrinya sendirian. Teman-temannya telah membujuknya untuk mencari pria lain sejak lama. Dia masih muda dan masih banyak waktu di depannya,
bahkan putrinya mengatakan hal yang sama sebelumnya. Dia tidak pernah menolaknya, tapi dia juga tidak pernah benar-benar memikirkannya. Selama ini dan pria yang berdiri di hadapannya ini jauh lebih muda darinya. Bagi seorang pembudidaya, perbedaan usia antara Yuruyan dan King Sui hampir tidak bisa berarti apa-apa. Mereka memiliki umur yang sangat panjang. Itu juga berarti jam tayang utama mereka juga sangat lama. Satu-satunya hal yang berdiri di antara mereka adalah keberadaan Duan Mulingsung. Keduanya masih berpelukan erat. Untuk melangkah lebih jauh atau berhenti di sini tidak lagi membuat banyak perbedaan. Suaminya sudah tidak ada lagi dan kejadian hari ini hampir tidak ada hubungannya dengan moralitas. Hal yang tidak terduga terjadi. Hal-hal yang membatasi dan memaksa Anda adalah gagasan Anda sendiri dan belenggu yang Anda hubungkan dengan diri Anda sendiri. Yuruyan menghela nafas dalam hati. Api nafsu yang membara di dalam dirinya telah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah muda. Jika bukan karena sensasi pendinginan yang datang dari jarum yang dimasukkan King Sui di punggungnya, dia akan kehilangan dirinya sejak lama. Yuruyan memperhatikan King Sui. Dia adalah pria rasional yang berani bertindak dan memikul tanggung jawab. Bahkan saat ini dia masih berpikir keras dan berusaha mencari solusi alternatif. Wanita manapun yang berbaring di atas ranjang batu kecantikan tidak akan mampu menahan efek mistik itu, bahkan jika itu adalah wanita yang tersegel. Tubuh halus yang terbakar itu menyalakan api di bagian terdalam King Sui. Dia tahu bahwa dia sudah berada di bawah pengaruh yang kuat, tetapi dia mengandalkan energi alam untuk menahannya. Setelah menelan pil giok murni dengan Yuruyan barusan, dia telah mengkonsumsi pil 5 naga lainnya. Sayangnya itu tidak efektif. Ranjang batu kecantikan dari legenda ini memang sombong. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan melakukan hubungan seks. Nyonya Duanmu seumuran dengan Zhu Qing dari Sekte Pedang Langit, yang selalu bergenjotan bila bertemu dengan King Sui. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa seseorang adalah seorang ibu. Untuk wanita bermartabat seperti dia, segalanya akan sangat sulit bahkan jika King Sui ingin merayu dia secara terbuka. Mungkin itu tidak akan menjadi masalah ketika dia menjadi kuat di masa depan. Untuk saat ini, Nyonya Duanmu tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Tak lama kemudian, jarum emas King Sui tidak bisa lagi mengendalikan api di tubuh Nyonya Duanmu. King Sui tidak bisa membiarkannya mati. Jadi dia tidak punya pilihan selain mencabut jarum emas di punggungnya. Dia juga tidak lagi mencoba untuk menekan api yang menyala di dalam dirinya. Keduanya perlahan jatuh kembali ke tempat tidur batu. Pakaian King Sui juga dengan cepat dilepaskan. Suasananya sekarang sempurna. Dua tubuh telanjang-telanjang saling melilit. Gerakan mereka dikendalikan oleh energi paling primitif di dalam tubuh mereka, berbaur dengan sempurna satu sama lain sebelum mencapai klimaks dalam serangkaian erangan kepuasan yang menyenangkan. King Sui membuka matanya seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi ketika tubuh Yuruyan bersinar putih. Keduanya saat ini bergabung bersama dalam posisi paling intim. Dia melihat payudara yang sangat indah yang hanya beberapa inci darinya, dengan paksa mengendalikan dorongannya untuk menjilatnya lagi. Sebuah kalung perak masih tergantung di leher halusnya, tapi liontin di atasnya telah hilang. Dia menebak bahwa itu pasti lenyap atau jatuh saat dia melawan serangan terakhir setan tua Ba. Yuruyan membuka matanya juga, tapi dia segera menutupnya karena dia sangat pemalu. Dia terbangun karena terobosannya sendiri. Sebelumnya, semuanya tampak seperti mimpi yang indah. Nyonya Duanmu, yang berada di puncak kelas 8 Martial Sein, sekarang telah mencapai Martial Sein kelas 9. Tanpa diduga, dia tidak begitu terkejut, tapi dia merasa sedikit bingung. Racunnya sudah dihilangkan, bahkan luka di tubuh Yuruyan telah sembuh total. Matahari sudah terbenam ketika mereka datang ke sini, tapi sekarang sudah hari berikutnya. Mereka benar-benar tinggal di sini selama 1 malam. Yuruyan tidak bisa membantu tetapi memerah semakin dia memikirkannya saat dia tetap tidak bergerak, meringkuk dalam pelukan King Sui.
King Sui bersandar di atas Nyonya Duanmu ketika dia menyadari bahwa kemampuannya juga meningkat cukup banyak. Tidak hanya itu, kekuatan fisik dan energi rohnya juga telah meningkat pesat. Namun, tidak terlalu banyak kegembiraan dalam dirinya. Karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi wanita ini mulai sekarang. Dia tidak pernah mengira hari di mana dia akan berbagi momen intim dengan wanita ini akan datang. King Sui tanpa sadar menggerakkan tubuhnya sedikit, tetapi itu membuat Yuruyan, yang ada di pelukannya, gemetar dan menghela nafas lemah. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk bangun. Insiden ini sudah tertanam di benak mereka. Meski seolah-olah mereka sedang bermimpi, itu terasa nyata pada saat bersamaan. Seharusnya sudah bertahun-tahun sejak terakhir dia menyentuh seorang pria. Demikian pula, King Sui belum merasakan daging apapun baru-baru ini. Kultivasi duo malam ini sangat menyenangkan. Itu sangat indah. King Sui bangkit perlahan. Perasaan senjata bawahnya meluncur keluar masih membuat mereka berdua bergetar. Separuh dari tubuh mereka direndam dalam air kolam giok susu putih, bahkan memenuhi tempat-tempat di mana mereka sebelumnya bergabung. Meskipun King Sui saat ini ingin mengadakan ronde lagi, dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan lebih awal demi menyelamatkan nyawa. Tindakannya tidak akan dibenarkan lagi jika dia melakukannya lagi. King Sui, iya, kejadian ini adalah sejarah, selamanya sejarah. Lupakan saja apa yang kamu katakan. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Yuruyan berbicara dengan lembut dengan kepala menunduk. Baiklah. Saya mengerti. Aku tidak akan mempersulitmu. Maaf kamu harus melalui itu. Tidak ada yang bisa dilakukan King Sui selain menghela nafas. Saya sama sekali tidak merasa seperti itu. Tidak ada yang dirugikan dalam kejadian ini. Jika itu terasa buruk, saya akan memilih kematian, ucap Yuruyan menggelengkan kepalanya kesakitan. Pikiran tentang Duanmu langsung memasuki pikirannya. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada putrinya karena kematiannya. Menilai dari sifat putrinya, dia tidak akan membiarkan dirinya hidup lagi. Yuruyan sangat khawatir putrinya akan bunuh diri jika dia juga kehilangan ibunya. Hidup dipenuhi dengan terlalu banyak ketidakpuasan dan ketidakberdayaan. Mungkin putriku akan kehilangan kesempatan untuk bersamanya selamanya karena kejadian ini. Dia penyelamatku dan putriku. Kejadian ini juga terjadi karena dia harus menyelamatkanku. Mungkin aku harus lebih berpikiran terbuka tentang itu. Tapi kemudian tubuhku, Nyonya Duanmu bergumam pada dirinya sendiri. King Sui tidak tahu apa yang dia maksud dengan kata-katanya. Dia mengenakan pakaiannya. Dia kemudian membantu Yuruyan untuk menemukan silk sachet interspatial miliknya. Dia mungkin memiliki pakaian ganti di dalam sana. Setelah seorang pria dan seorang wanita berhubungan seks, mustahil untuk sepenuhnya melupakan apa yang terjadi bahkan jika mereka memperlakukan satu sama lain seperti orang asing. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, apalagi wanita seperti Yuruyan. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal sebagai janda selama bertahun-tahun ini. Setelah mereka berdua berpakaian lengkap, suasana di antara mereka jelas terasa berbeda jika dibandingkan sebelumnya. Perasaan kompleks ada di udara, terutama setiap kali tatapan mereka bertemu dengan yang lain. Ada juga kecanggungan, ambiguitas, kegugupan dan beberapa perasaan lain yang tak terlukiskan. King Sui, aku akan pergi dulu. Saya akan kembali ke kota Duanmu dengan langsung. Aku seharusnya bisa melupakan ini sepenuhnya setelah beberapa waktu, ucap Yuruyan berbicara dengan lembut saat mereka berdua mencapai pintu keluar gua. Jangan terlalu memikirkannya dan jangan menyalahkan diri sendiri. Jika kamu merasa buruk tentang itu maka salahkan semuanya padaku, jawab King Sui berdiri di sampingnya dan dengan lembut memberitahunya. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Baiklah, saya harus pergi. Anda harus kembali ke kediaman Klandi setelah saya pergi. Lupakan apa yang terjadi hari ini. Dan kita masih berteman baik seperti sebelumnya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yuruyan melonjak ke langit saat dia ingin pulang ke rumah.
King Sui bersiul panjang memanggil burung apinya. Kuaak, pulanglah dengan burung apiku. Suara King Sui lembut, tetapi jelas telah sampai ke telinga Yuruyan dan burung api sudah terbang ke sisinya. Yuruyan menoleh untuk melihat King Sui, dan kemudian pergi dengan burung api. King Sui berdiri di pintu keluar gua sambil bingung ketika dia menyadari bahwa hubungannya dengan klan Duanmu memang tidak buruk. Dia secara tidak sengaja telah membantu pasangan ibu dan putri sebelumnya, tetapi mereka adalah tipe orang yang harus membalas perbuatan niat baik yang dilakukan kepada mereka oleh orang lain. Jika itu adalah tipe orang lain, dia merasa mereka tidak akan pernah berhubungan satu sama lain sekarang. King Sui tidak mengalami banyak dampak di dalam hatinya, tetapi insiden ini telah menyakiti Yuruyan. Mereka hanya bisa melupakannya karena tidak ada yang bisa keluar dari peristiwa ini.